Salve, kita lanjut lagi masih tentang doa kepada perawan Maria dan para kudus. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa berdoa minta bantuan doa orang lain? Padahal kamu bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Ya, pertanyaan ini sering diajukan terutama oleh saudara-saudari Protestan yang mempertanyakan mengapa umat Katolik meminta doa dari orang lain, termasuk para santo dan santa, jika kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk menjawabnya ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan. Yang pertama, iman Kristen bersifat komunal, bukan individualistis. Dalam kekristenan, relasi dengan Tuhan bukan hanya bersifat individual, tetapi juga komunal. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk berdoa satu sama lain. Santo Paulus sendiri meminta doa dari jemaatnya. Sebab itu aku menasihatkan pertama-tama supaya diadakan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 1. Berdoalah kamu seorang untuk yang lain. Yakobus bab 5 ayat 16. Jika meminta doa dari orang lain adalah sesuatu yang tidak perlu, maka tidak mungkin Rasul Paulus dan Yakobus menganjurkannya. Ini menunjukkan bahwa doa syafaat adalah bagian dari kehidupan iman yang dikehendaki Tuhan. Tapi Protestan tidak menghendaki ya. Ya, poin yang kedua, Tuhan menghendaki kita saling mendoakan. Yesus sendiri mengajarkan kebersamaan dalam doa. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18:20. Doa bersama memiliki kekuatan tersendiri karena mencerminkan kasih dan persatuan umat Allah. Jika kita bisa berdoa langsung kepada Tuhan, itu tidak berarti kita tidak boleh meminta doa dari orang lain. Justru Tuhan menghendaki agar kita saling mendoakan sebagai satu tubuh Kristus. Poin yang ketiga, para santo dan santa adalah bagian dari tubuh Kristus. Dalam gereja Katolik, kita percaya bahwa tubuh Kristus tidak hanya terdiri dari orang-orang yang masih hidup di dunia ini, tetapi juga mereka yang sudah berada di surga. Para santo dan santa bukanlah orang mati yang terpisah dari kita, tetapi mereka adalah bagian dari Communio Sanctorum, persekutuan orang kudus yang terus bersatu dengan kita di dalam Kristus. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa orang kudus yang sudah berada di surga mempersembahkan doa kepada Allah. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Wahyu bab 8 ayat 3. Jika kita bisa meminta doa dari saudara kita di dunia, mengapa kita tidak bisa meminta doa dari mereka yang sudah berada di hadapan Allah? Poin yang berikutnya adalah meminta doa tidak sama dengan menyembah. Ya. Sebagian orang mengira bahwa meminta doa dari orang lain, apalagi dari para santo santa, adalah bentuk penyembahan. Tetapi ini adalah kesalahpahaman. Dalam Katolik, menyembah hanya ditujukan kepada Allah, sedangkan meminta doa adalah bentuk persaudaraan dalam. So, kita bisa membuat analogi sederhana. Jika seorang teman meminta kamu untuk mendoakan dia, apakah dia sedang menyembah kamu? Tentu saja tidak, bukan? Jika kita meminta doa dari orang-orang kudus yang lebih dekat dengan Allah, itu juga bukan penyembahan, melainkan bentuk kesatuan dalam Kristus. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, berdoa langsung kepada Tuhan adalah hal yang baik dan dianjurkan. Akan tetapi meminta doa dari orang lain, termasuk para santo dan santa, bukanlah hal yang bertentangan dengan itu. Justru Alkitab mengajarkan kita untuk saling mendoakan. Dan para santo yang sudah berada di surga tetap menjadi bagian dari persekutuan orang kudus yang bisa mendoakan kita. Jadi meminta doa dari orang lain adalah tanda kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang saling menopang, baik yang masih di dunia maupun yang sudah bersama Tuhan di surga. Pertanyaannya, benarkah tidak ada orang Protestan di surga sehingga kalian tidak berdoa memohon bantuan?